sekarang ketika sudah bisa dibuktikan, subhanallah, luar biasanya Al-Quran, dan mustahil Rasulullah akan dianggap seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mau ditambah oleh yang lain. Ya silakan Bang Koba, Bang Anak Dayak, coba tanggapi Bang. Mungkin ada yang mau ditanggapi, silakan. Nanti Ana menambahkan dikit terkulirasi dengan ajaran kitab. Saya tidak bisa menanggapi itu karena saya tidak paham. Begitu. Makanya cuma bertanya Ustadz tentang Islam mungkin. Ya, dia tanya bagaimana saya mengenal Tuhannya dalam Islam, begitu kan Bang Wan ya? Pertanyaannya tadi. Iya. Iya. Tuhan di Islam itu kan satu katanya. Yang satu ini yang bagaimana? Yang satu ini yang bagaimana supaya saya dapat mengenali yang satu ini? Macam itu. Ada teman-teman, silakan. Kalau tidak, Ana minta izin. Tafadhol Ustaz. Jangan panggil Ustaz ini ngarang. Bang Al. Ya, baru saya senyum lah kalau Bang Al. Jangan bilang Ustaz dah. Kalau Ustaz saya tidak mau ngomong, takut malu saya. Oke, jadi gini, izin Bang Erik, Bang Gurunda, Adrian Syah, Tadarif, sama guru gantengku, izin ya. Monggo Ustaz, monggo. Ya, terima kasih ya. Bang Hendra, ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih ya Bang Anak Dayak. Mudah-mudahan kamu antum ini memang betul-betul sedang mau tahu tentang Tuhannya orang Islam. Jadi konsep dalam Islam Bang, saya pribadi bertuhan itu tidak mengikut lagi dengan cerita apapun, karena apa yang saya percayakan adalah kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Tentu sumber kita itu daripada kitab. Setuju nggak Bang Anak Dayak ini bahwa acuan kita sekarang ini bertuhan atau mengenal Tuhan itu dari kitab, mau dari Bible ataupun dari Al-Quran? Setuju nggak? Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi ya, Alhamdulillah. Jadi gini, saya jelaskan dalam Islam bagaimana para nabi dan Allah sendiri menyatakan pribadinya atau menyatakan sifatnya. Kasih paduka. Masya Allah, syukran jazakumullah Bang Hendra. Semoga Allah membalas rezekinya. Sebelumnya begini Bang Anak Dayak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Beberapa ayatnya yang saya kutip. Di dalam surah Al-Baqarah 255, Allah tidak ada yang lain, Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, yang kekal selama-lamanya, mentakbir segala makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, yang memiliki segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kepunyaan Allah itu adalah mengatasi segala langit dan segala isi bumi. Di dalam surah Al-Imran ayat 2, Allah tidak ada yang lain kecuali Dia yang maha hidup, yang kekal selama-lamanya, mentakbir sekalian makhluknya. Di dalam surah Al-Anbiya 108, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, bahwa mengenai ketuhanan itu memang sifatnya Maha Esa. Ini kan yang terkait dengan apa yang antum tanya. Sifat yang Esa ini Bang, ini beberapa kali dijelaskan dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, dalam surah Al-Ikhlas. Katakan hai Muhammad, Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon hajat. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada siapapun yang serupa dan setara dengan Dia. Atau di Fusilat kalau tidak salah itu jelaskan laisa kamitslihi syai'un. Lagi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 163, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Begitu juga dalam ketika Allah menyatakan siapa diri Allah itu kepada makhluk, tetapi bukan kita bilang diri itu Allah itu bersifat makhluk, bukan. Karena Allah itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Sebelum saya ke Bible, saya ke Al-Quran dulu ini menjelaskan. Karena itu bertanya tentang Islam. Jadi Allah itu
dia menyatakan kepada makhluk bahwa dia Tuhan. Ini kita baca dalam surat Toha ya, 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Lagi Allah ulangi dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu. Dan tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Ini sifatnya dalam Islam. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu adalah jawaban, bukan dipertanyakan, langsung menjawab. Ketika Bang Dayak bertanya, bagaimana saya mengenal Tuhannya dalam Islam, maka langsung dijawab dengan ayat-ayat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah kamu akan aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini pernyataan Allah. Sekarang sebelum saya buka Bible, kita lihat pengajaran para nabi. Di dalam dalam Al-Quran, para nabi, misalnya Nabi Musa. Sebelum ke Musa kan ada Yakub. Itu dalam surah Al-Baqarah 133. Ketika Nabi Yakub itu mau menjelang wafatnya, dia bertanya kepada anaknya, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku? Maka anak-anak itu menjawab, kami menyembah Allah nenek moyangmu, Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ternyata di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 sekali lagi Allah berfirman, dan tidak kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Ini sifat Allah yang memang dia pencipta, menguasai alam semesta, dan mau meminta atau memberi perintah kepada hambanya atau ciptaannya untuk mengabdi atau melakukan sholat, untuk mengingat dia dan memuliakan dia. Sifatnya terkait dengan mukjizat itu nanti saja, karena ada yang lebih jelas Bang, ada yang lebih jelas kalau yang dijelaskan sama Bang Kuba tadi tentang api dasar lautan. Tetapi kalau mau jelas itu saya boleh jelaskan dari Bible sampai kepada Rasulullah sampai kepada sekarang ini, insya Allah. Sekarang, bagaimana ketika Nabi Isa di dalam Al-Quran itu kelak di akhir zaman itu dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan para manusia dan ditanya dia, itu dalam surah Al-Baqarah 116, surah Al-Maidah 116 dan 117. Para mualimku di sini boleh diluruskan Bang, jangan diam ya kalau saya salah, karena Al-Quran itu tidak boleh dipelintir, karena saya ini bukan penghafal Al-Quran, saya bukan ustaz. Kata Allah, ini bertanya kepada Nabi Isa kelak di akhir zaman itu, di hadapan manusia itu, wahai Isa, apakah kamu yang mengatakan sama mereka, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka apa jawab Nabi Isa yang kami percayakan sebagai Yesus Kristus? Apa jawabnya? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mungkin mengatakan apa yang bukan hakku, dan kalaupun aku mengatakan demikian maka engkau lebih mengetahui, sedang aku tidak ketahui apa sedikit pun tentang apa yang Allah ketahui. Itu jawabnya Nabi Isa. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 72 lagi-lagi Allah berfirman, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Berarti selain daripada Allah yang tadi dalam surah Al-Ikhlas tadi, Qul huwallahu ahad, selain daripada itu maka itu pasti makhluk atau ciptaan Tuhan dan tidak boleh disembah. Mau dengan apapun, tiba-tiba gedebuk dari langit menjadi manusia, kalau masih bernuzul, sedang kemudian nanti saya menjelaskan dengan Bible juga, sedang dalam keimanan Islam memang Tuhan itu tidak boleh dilihat oleh siapapun ya dalam Islam. Sekarang ada perintah pula di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran 48 atau 51 lah, di 51-nya ini kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, maka Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah kamu akan dia, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini versi Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ditanya siapa Tuhan itu, Allah langsung menjawab, karena acuan kita sekarang bertanya itu tentu kitab, bukan lagi dengan pendeta, bukan dengan ustadz lagi, langsung kitab yang menjawab. Sekarang begini Bang anak Dayak ya, karena ipar saya juga Dayak, alhamdulillah dia juga seorang mualaf.
Sekarang ketika saya kembali ke gospel atau Bible, yang mana saya yakini dulu sebagai firman Tuhan, karena alhamdulillah saya juga 22 tahun Kristen. Ternyata pernyataan Allah di dalam Al-Quran ini ada di dalam gospel, Bible. Ya, dijelaskan oleh Yesus. Ketika Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Sekarang, ahad itu sama dengan ehad. Sama dengan wahid. Dalam bahasa Melayu sama artinya dengan esa. Sekarang ketika kita googling mana-mana data dunia, definisi Isa itu jawabannya tunggal, tidak ada yang lain, tidak ada dua, apalagi tiga. Itulah yang dijawab oleh Yesus. Di dalam Matius 5 nomor 44, kamu harus mengenal yang datang dari Allah yang Esa. Ditanya sama orang Saduki ahli Taurat dalam Markus 12 nomor 29, guru katanya, hukum yang manakah yang utama? Maka jawab Yesus, hukum yang utama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dikasih tahu lagi oleh Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Maka qul huwallahu ahad dalam Islam. Tuhan itu, Allah itu Maha Esa. Allahu samad. Allahu samad, Tuhan tempat memohon hajat. Ya, memohon segala sesuatu itu Tuhan. Gitu. Sekali saya kembalikan ke gospel dan mencari tahu, ternyata ada ajaran Yesus. Contohnya di Matius 11 nomor 25 atau di Yohanes 11 nomor 42. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu dia menengadahkan tangan ke langit dan berseru, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena selalu mendengarkan aku. Ini Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Jawaban ini juga ada di Bible, diterangkan oleh para nabi. Ketika kita membaca Bilangan 23 nomor 19 misalnya, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdosa, bukan juga anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan Allah berfirman dan tidak menepatinya, atau berkata-kata dan tidak melakukannya? Dijelaskan lagi di dalam 1 Samuel 15 nomor 29. Ini demi Allah bang ya, saya tidak punya Bible ini. Maka kalau saya salah dikoreksi. Karena itu insya Allah ada di otak saya. Lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Kalau itu kurang, dijelaskan lagi di Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala ini, karena aku Allah bukan manusia. Berarti lam yalid walam yulad, yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Atau di Yohanes 1 nomor 18, tiada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Bukan artinya dialah yang menjadi dia, bukan, tetapi menyatakan ajarannya. Sesuai dengan Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 14 dan 16. Mengajarkan apa yang diperintahkan dari Tuhan. Atau di Yohanes 12 nomor 49 sampai 50. Nah, ayat terakhirnya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tiada satupun yang serupa atau setara dengan dia. Ternyata saya kembali ke Bible, ada juga ajaran para nabi begini. Contohnya di 2 Samuel 7:22, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Allah, kata Nabi Daud. Contohnya Nabi Yesaya, di Yesaya 44 nomor 5, kepada siapakah engkau menyamakan aku, membandingkan aku? 46. Ya, 46. Sehingga kau mengatakan kami sama. Nah itu. Yang juga dijelaskan oleh Yesus. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dikatakan gini bang. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, bagi dialah segala hormat dan kemuliaan yang kekal. Ini sifat Tuhan bang. Makanya di sini bila abang bertanya ke Islam khususnya, maka kami menjawab bukan saja Al-Quran tetapi ajaran gospel. Kenapa? Ini contoh, ini langsung saya kasih ini ya, kisi-kisinya bang.
Ini contoh ya Bang ya. Antum kan seorang Kristen. Sekarang ketika Kristen di Malaysia ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah dia Allah Bapa? Tidak, karena dia adalah utusan Allah yang menjadi sang penebus juru selamat ke muka bumi. Tetapi ketika saya berada di TikTok seperti ini, di komal-komal media sosial seperti ini, maka mohon maaf Bang ya, bukan menyerang. Disitulah saya mendengar Tuhan Kristen itu ada YHWH, ada Yahweh, ada Hashim, ada Elohim, ada Adonai, ada Kurios, ada Theos, ada Putra, ada Anak, ada Roh Kudus. Bingung. Sementara Tuhan kalau ditanya Yesus, siapakah Tuhanmu? Langsung dijawabnya. Yohanes 5:44, kamu harus tahu mengenal Allah yang datang dari Allah yang Esa. Langsung dijawab oleh Yesus. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Langsung dijawab oleh Yesus di Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak pernah Yesus mengatakan Tuhan itu berinkarnasi menjadi 100% manusia, 100% Tuhan, dan Tuhan itu menjadi daging dan diam di antara kita. Karena inilah asumsi Paulus. Maka Bang Dayat, itu yang saya boleh jelaskan terkait dengan apa yang kamu tanya, bagaimana mengenal Allah di dalam keislaman. Jadi kalau kami mengenal Allah bukan saja di dalam Islam, tetapi kami juga boleh menerangkan tentang apa yang ada di gospel. Karena dalam surah Al-Anbiya ayat 25 yang saya bacakan tadi, kami tidak mengutus sebelum engkau seorang Rasul wahai Muhammad, melainkan kami telah wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Anda boleh simak di Keluaran 20 nomor 3, akulah Allah, jangan ada pada kamu Allah-Allah yang lain di hadapanku, maka sembahlah aku saja. Atau di Bilangan atau di Ulangan 5 nomor 7 juga sama, akulah Allah, tidak ada yang lain. Juga kepada Nabi Musa di Keluaran 3 nomor 6, akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Yang juga dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tertulis hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini jawaban daripada para nabi Bang. Tetapi ketika kita tanya 14 surat Paulus, Korintus, Timotius, Filipi, pasti jawabnya kamu temukan di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah dia mati, supaya dia bangkit menjadi Tuhan, maupun kepada orang-orang hidup atau orang-orang mati. Disitulah nanti kita temukan di Kisah Para Rasul tulisan Lukas 2:36, dan seluruh lidah mengaku, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Dia yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini cara kita menjelaskan. Jadi Bang Dayat, alhamdulillah kalau memang betul-betul anda mencari, karena kalau Islam itu Anda boleh bandingkan dengan cara bertanya dengan pendeta dan cara Islam menerangkan. Karena kami tidak boleh terlepas dengan apa yang dalam nas Alkitabiah ataupun dalam Al-Quranul Karim yang kami percayakan sebagai murni perkataan Tuhan langsung, yang tidak tercampur baur dengan ucapan-ucapan manusia. Kalau mukjizat, saya nambah dikit ya tentang mukjizat. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus, Bang Erik kalau tidak salah ya, surah Yunus 92 itu. Yunus 92 tentang jasad Fir'aun itu masih Ya, utuh. ya betul. Jasad Fir'aun ketika kita baca 2 Samuel 24, itu kan hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Musa itu. Ya toh? Belum ada, jangankan Rasulullah, kisi-kisi Islam pun menurut Kristen belum ada. Ya toh? Belum, tidak dikenalnya Rasulullah itu. Siapa itu Fir'aun? Kemudian Yesus yang datang 1500 kemudian di 1 Masehi, ketika kita membaca gospel juga tidak pernah kita menemukan ayat bahwa jasad Fir'aun ini, mumi Fir'aun ini diawetkan tubuhnya. Ketika datang Islam melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pada masa itu Allah berfirman, pada hari ini ku sempurnakan jasadmu atau ku awetkan jasadmu untuk menjadi bukti kepada kaum-kaum ingkar di akhir zaman. Fir'aun dengan Rasulullah itu lebih kurang 2100 sekian tahun.
Rasulullah sampai sekarang lebih kurang 1446 tahun, lebih kurang gitu. Udah berapa kali ganda itu? 3000 lebih tahun. Bagaimana Rasulullah boleh tahu bahwa jasad Fir'aun ini ada? Dijelaskan di dalam surah Yunus 92, dan itu betul ditemukan di Turki pada abad ke-18, abad ke-19, jasad mumi Fir'aun. 19. Itu yang meneliti Ya, masuk masih Islam utuh. itu. Yang meneliti Ya. masuk Islam itu. Orang Jerman. Lanjut. Ya, masih utuh jasadnya. Nah, ini beberapa hal yang sudah jelas gitu. Bahkan ada satu hal yang paling pokok juga, Bang Anak Dayak. Ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, ini banyak ayatnya, tetapi surah Al-Hajj ini ajalah. Quran 22 ayat 5 sampai 6. Bagaimana Allah menceritakan runtutan penciptaan manusia. Dari Adam, tanah, ditiupkan roh lalu bangkit menjadi manusia. Anak keturunan Adam dari air mani menjadi segumpal darah, kemudian menjadi tulang belulang dan dibungkus dengan daging. Ditetapkan kelahirannya sampai kepada usia, sampai kepada kematiannya, hari tuanya, kematiannya, sampai kelak dibangkitkan di padang mahsyar. Ini dijelaskan oleh Allah. Ini Bang Anak Dayak, Bang Anak Dayak ya. Kalau ada ayat seperti ini di gospel, karena jujur Bang, saya itu masuk Islam Bang bukan karena berdebat sama saya tidak pernah akan meninggalkan Kristen, karena Kristen itu sangat mudah. Ke gereja cuma 1 kali 1 minggu, tidak ada pantang larang, silakan lakukan apa saja. Yang penting percaya Yesus sebagai sang penebus, Tuhan Juru Selamat yang menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa dunia. Sudah, selesai. Sementara ketika kita membaca runtutan pengajaran daripada Yesus, tidak ada ajaran Yesus yang seperti itu, apalagi kalau menjadikan dia Tuhan selain daripada Allah. Kamu boleh baca dalam Matius 6 nomor 24, tiada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, mana mungkin memuliakan yang seorang dan mengecewakan yang lain. Tiada seorang pun yang dibenarkan mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berarti kalau 2 saja tidak boleh, apalagi 3. Berarti Al-Quran itu mengatakan dalam surah An-Nisa 173, janganlah katakan Tuhan itu 3. Apa itu 3? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Berhentilah dari ucapanmu, maka itu akan lebih baik bagimu. Mungkin demikian. Mohon maaf kepanjangan. Wallahu a'lam. Terima kasih para Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi ya, timbul kalau seandainya saya nih memilih Kristen, nah lalu saya mau menyembah Tuhan yang mana ini? Sementara kita di sini berdiskusi, ada namanya teman-teman kita yang itu berpemahaman oneness, ada yang berpemahaman Tritunggal, dan satu lagi Katolik. Jadi kalau seandainya mau dibaptis, saya jadinya menyembah Tuhan yang mana coba? Kristen yang mana yang harus saya ikuti? Jadi bingung kan begitu. Nah, coba kalau orang masuk Islam, mu'alaf dia, hanya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Udah fix di situ. Cuma satu Tuhannya. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan antara Katolik, Oneness dan Tritunggal. Nah, kalau saya memilih Kristen, saya mau kemana coba? Sementara kalian aja masih bersih tegang di komal-komal Kristen. Coba jelaskan itu kepada kami. Ya teman-teman Kristen, cobalah. Kalau seandainya ada yang mualaf, ada yang murtad, kemana kami larinya? Kemana coba? Ya, beri data yang kuat. Kita arahkan saja, Bang Erik. Kita arahkan saja sir. karena beliau ini mau mencari saja ini, Bang Erik. Silakan jelaskan aja, jangan ini Bang. Nanti takutnya dia rasa terserang. Iya enggak, itu sebagai perbandingan aja Bang, sebagai perbandingan aja. Gitu. Iya. Ya kalau mereka memaksakan, contohnya kalau mereka mau mengajak kita gitu, kita mau kemana coba? Oneness kah, Tritunggal kah, atau Katolik? Kan begitu kan? jadi siapa lah Malik CS gitu. Herdi CS. Oke, lanjut silakan Bang Dayak. Masya Allah dari pemaparannya. Itu ada yang mau naik. Silakan lanjut aja Bang Erik. Nova Rumondang katanya. Enggak, biar kita fokus ke Bang Dayak dulu, Bang Erik.
kita fokus Bang Dayak dulu. Iya, nanti dia maksudnya begini loh. Biarkan dia naik ya, tapi nanti aja dulu selesaikan dulu kita di sini baru dia nanti angkat bicara gitu. Kasihan nanti dibawa dia takutnya di situ nggak ada toilet. Silakan. Kalau di sini kan VIP. Jadi Bang Dayak, Ya tanya lagi. Bang Anak Dayak saat ini, ya Bang Dayak saat ini kalau boleh tahu ya, masihkah Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang, atau jelmaan Tuhan yang menjadi manusia? Bang Dayak. Di ajaran Kristen macam itu. Iya. Tetapi kalau antum pribadi, adakah terbuka untuk mencari, berpikir atau menelaah Bible itu atau gimana Bang? Saya mau mencari Tuhan orang Islam. Masya Allah. Oke, jadi gini Bang ya, mudah-mudahan kamu-kamulah ini yang dipanggil oleh Allah kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang sempurna menjadi Islam. Begini Bang, siapapun kita sebagai manusia, tidak ada kewajiban kita untuk merendahkan atau menghukum agama seseorang. Itu sepakat Bang ya? Namun, kalau saya pribadi, karena saya tidak mengatakan Islam ya, karena saya ini kan hanya makmum, takut nanti tersalah. Kalau saya pribadi Bang, saya masuk Islam ini karena mengikut ajaran Yesus, mengikut perintah dari Yesus. Dan ini dibuktikan di beberapa komal ketika saya naik di teman-teman Kristen punya komal, disitulah saya di-kick, disitulah saya di-mute, permanen, dan langsung diblokir. Ketika saya naik di tempatnya Mikana, yang mengatakan Yesus adalah Allah, maka langsung saya di-kick, bukan saya di-kick, langsung di-blok. Saya kelempar, kepental di room-room mana saya sudah timbul. Karena mereka tidak dapat menerangkan apa itu Tuhan sesungguhnya. Sekarang gini, ketika kita masuk Islam Bang, sama sekali kita tidak membuang Yesus Kristus itu. Percaya sama saya. Karena apa? Di dalam Yohanes 14 nomor 12 sampai 15. Jika kau mengikuti aku, jika kau menuruti perintahku, kau harus melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sampai pada keluarga. Insyaallah. Apa pekerjaan Yesus di muka bumi? Perintah dari Yesus itu apa? Di dalam Matius 4 nomor 10. Iblis pun disuruh menyembah hanya kepada Allah. Di dalam Lukas 4 nomor 8. Manusia pun disuruh menyembah hanya kepada Allah. Di dalam Yohanes 4:22, apa kata Yesus? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Kami kenal, Masya Allah. Berarti suatu hari kata Yesus di 44-nya, kerajaan ini akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa, itu di Matius 21:44, yang mana sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa Islam itu, Mekah itu yang dulunya di Yerusalem dipindahkan ke Madinah, didatangi oleh banyak orang Islam beribadah dan menunaikan rukun haji, rukun Islam yang kelima. Yesaya 26 nomor 6. Sekarang jangan mengikut alur cerita Bang ketika mereka mengatakan Al-Hidayah ini penghujat Yesus. Sama sekali, kalau memang Al-Hidayah ini masuk Islam karena menghujat Yesus, maka hari ini, malam ini juga saya akan wafat. Justru saya masuk Islam karena dalam Islam, di dalam surah An-Nisa 157, wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alahum. Nabi Isa itu kata Allah tidak mati terbunuh dan tidak pula tersalib, tetapi yang terbunuh dan tersalib adalah orang yang diserupakan wajahnya seperti Isa bagi mereka, dan mereka sungguh dalam keraguan yang nyata. Ternyata bila saya kopas tuntas Bible selama 2 tahun, di Bible penyaliban Yesus ada 3 masa. Ada pukul 9, ada pukul 12, ada pukul 3 petang. Di Bible, jubah Yesus ada yang merah ungu, merah jambu ungu, ada yang warna ungu. Minuman terakhir Yesus, ada yang homor bercampur mur, ada yang homor bercampur hempedu. Kalimat terakhir Yesus, ada yang eli lama sabachthani, ada yang sudah selesai. Berarti Allah mengatakan mereka dalam keraguan yang nyata. Ini dijelaskan lagi dalam 2 ayat. Di dalam Yohanes 12 nomor 34. Ini perkataan orang Yahudi Bang. Di Taurat kami dikatakan Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Atau bagaimana kau bilang anak manusia itu adalah Tuhan? Bahkan diakui oleh Paulus sendiri di Kisah Para Rasul 25 nomor 19.
melalui tulisan Lukas. Mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan. Padahal Paulus dengan pasti mengatakan dia hidup. Berarti kata Allah dalam Al-Quran, bahkan dalam surah An-Nisa 158, Allah mengangkat kepadanya Isa kepadanya. Jadi wajib kita masuk Islam karena memuliakan Yesus. Jangankan sebagai Tuhan bang, sebagai manusia saja, Nabi di dalam Islam itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang sempurna, karena dia adalah kiriman pesan dari Tuhan menyampaikan perintah, seperti di Yohanes 14 nomor 6 yang seringkali dikatakan sama teman-teman Kristen. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana dengan Al-Quran? Ali Imran 51. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum fa'budu innallaha rabbu wa rabbukum fa'budu al-siratin mustaqim. Maka sama kalimat itu. Jadi tujuan Yesus datang ke muka bumi kepada Bani Israel tidak lain mengajarkan suatu amanah, suatu perintah dari Tuhan, mengasih tahu sama Bani Israel sesungguhnya hanya Allah lah itu Tuhan yang benar. Dan sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam Yohanes 7 nomor 22, dia itu mengikuti perintah daripada nenek moyang bukan dari Musa. Di Yohanes 5 nomor 45, jangan kamu mengira bahwa aku menghakimi kamu di hadapan Bapa, yang menghakimi kamu adalah Musa, karena kepada Musa kamu menaruh pengharapan. Jadi kalau dalam Islam justru tidak sempurna imannya seorang Islam itu kalau tidak mengimani salah seorang daripada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, termasuk Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Tetapi ketika saya berada dalam Kristen, tidak sempurna iman saya sebagai Kristen kalau tidak percaya Yesus disalib dan mati sebagai juru selamat. Nauzubillah min zalik. Padahal sudah jelas begitu bahwa di Bible saja sudah tidak membenarkan penyalibannya. Mungkin demikian bang. Silakan yang lain, tafadhal. Ya, mungkin Bang Hidayah mungkin bisa memaparkan Matius 4 nomor 6, di samping itu ada Mazmur 91 nomor 11 12 dan korelasinya ada di An-Nisa 1157, bisa Bang jelaskan Bang mungkin Bang. Ada juga di Yohanes 6:28 itu Bang Erik kalau itu. Yohanes 6:28. Ya, artinya maksudnya di situ bisa Bang jelaskan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus itu selalu dalam perlindungan Tuhannya Bang. Bisa Bang jelaskan Bang? Iya, betul. Jadi begini Bang. Lalu bagaimana dengan terkait dengan Lukas 24 nomor 46? Maaf Bang. Aduh, itu saya gali-gali kitab perjanjian lama nggak ada itu Bang Erik, nggak ada. Ya makanya di sini cobalah Abang sampaikan ya, karena sudah tanggung, karena sudah Abang menjabarkan supaya jangan lari-lari lagi. Tapi itulah data-data yang ada di Bible. Silakan ada Abang jelaskan Matius 4 nomor 6 yang tertulis itu di Mazmur 91 nomor 12. Dan korelasinya itu ada di Al-Quran An-Nisa 157, dan bagaimana dengan terkait dengan di Lukas 24 pasal 24 nomor 44 hingga 46. Silakan Bang. Silakan dulu Bang. Silakan Bang Erik, silakan lanjut. Sambung dulu. Enggak, saya mau buat kopi dulu. Silakan lanjut aja dulu. Silakan dulu. Sambung tambah. Ya belakang. Oke. Ya ditanggapi aja dulu Bang Daya. Silakan Bang. Enggak bisa nanggapin nih bang, dia maunya nanya bang Erik, dia nggak ngerti ini. Mungkin ada pertanyaan yang tidak Ya pernah. silakan bang, ada yang mau tanya lagi, silakan tanya yang banyak aja. Kalau modelnya bang Daya gini, aku sampai pagi juga kuat. Lanjut. Iya, saya mau tahu yang apakah Tuhan itu berbentuk atau berwujud begitu. Kalau di Tuhan yang saya imani sekarang ini kan Tuhan itu berbentuk, itu Tuhan Yesus manusia macam itu. Jadi saya mau tahu Tuhan itu di agama Islam itu apakah dia berwujud, apakah dia nyata ada atau tidak begitu. Oke. Ya kalau itu ada Bible Bang. Dia saya 43 nomor 10 Bang. Bang Madu silakan Bang. Ya. Madu silakan. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan suatu apapun. Dengan suatu apapun. Karena apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita tahu dan apa yang kita pandang itu adalah ciptaan segalanya. Apapun itu.
Contoh, Berarti Gini. berarti kita mengenal Tuhan itu dari ciptaannya begitu. betul. Seperti gini Bang Anadaya. Contoh, tunjukkan kepada saya sesuatu yang Bang Daya tahu tapi itu bukan ciptaan. Coba. Maksudnya Bang Daya kan mulai dari lahir tidak mengenal suatu apapun, kemudian sampai detik ini Bang Daya mengetahui ini segala hal yang Bang Daya ketahui, dan Bang Daya bisa menyebutkan ini adalah ini namanya, ini adalah ini namanya. Dan ketika saya bertanya kepada Bang Daya, apakah Bang Daya bisa menunjukkan kepada saya sesuatu yang itu bisa ditunjukkan tapi bukan suatu ciptaan? Bisakah Bang Daya mengatakan seperti itu? Bisakah Bang Daya menunjukkan kepada saya hal yang seperti itu? Sesuatu yang bisa ditunjukkan tapi itu bukan ciptaan. Bisa Bang? kayaknya nggak bisa. Maksudnya gini Bang, bisa nggak ada Abang mengetahui sesuatu bentuk itu tapi itu bukan ciptaan, bentuknya aja atau rupanya atau wujudnya, tapi itu sesuatu itu hal itu tidak diciptakan. Nah, Ya. ya. Kalau dari anak punya tai saja tidak mau kasih tahu orang, apalagi kalau Tuhan. Dengan gitu. Bisa nggak Bang Daya mengetahui, menunjukkan kepada saya sesuatu yang Bang Daya bisa tunjukkan tapi itu bukan ciptaan? Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Itulah alasannya. Kenapa kita tidak bisa menjangkau Allah? Kenapa kita tidak bisa menjangkau Tuhan? Karena apa yang kita ketahui, apa yang kita bisa paparkan itu adalah sesuatu yang pernah kita rasa, pernah kita lihat, dan pernah kita ketahui itu asal usulnya dari mana. Allah itu tidak berasal, Allah itu bukan suatu ciptaan. Allah itu ada dan tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menciptakan. Itu adalah definisi Tuhan yang nyata. Kalau sesuatu itu masih bisa diciptakan, berarti ada indikasi ciptaan itu diciptakan oleh hal lain, dan hal lain itu bisa jadi juga diciptakan oleh hal lain. Dan berapa lagi kita menarik itu supaya kita menemukan seperti itu. Jadi Tuhan yang benar-benar sebagai Tuhan ialah Tuhan yang tidak sama dengan apapun, Tuhan yang tidak diciptakan, dan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita mengetahui Tuhan dengan cara mengetahui ciptaannya. Seperti itu Bang Anadaya. Ya, kalau boleh Anda jelaskan Bang Madu, di dalam Bible juga dijelaskan Bang Anak Dayak ya. Ketika antum membaca di 2 Tawarik 2 nomor 8, di situ dikatakan 2 Tawarik 2 nomor 6. Siapakah yang mampu mendirikan sebuah mizbah bagi Tuhan di atas bumi? Sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau, memuat Tuhan. Dijelaskan lagi di 2 Tawarik 2 nomor 18. Siapakah yang mampu mendirikan sebuah mizbah di atas bumi, sedangkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan ini. Jadi menurut ajaran para nabi, Bang Anak Dayak, 2 Tawari 6 Bang, sorry maaf, 2 Tawari 6 18. Koreksi Bang, sorry. Tadi Ana sudah menjelaskan begitu tentang Tuhan ya, tentang gambaran Tuhan. Karena kalau orang Islam ini bukan suatu pertanyaan melainkan sebuah jawaban. Kalau tentang ketuhanan, maka Ana coba menjelaskan sebagai orang-orang yang pernah juga Kristen bahwa penjelasan para nabi tentang Tuhan itu tidak ada yang berubah-ubah. Bagaimana dengan Musa? Tuhan itu kan memang di Keluaran 33:20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Ini Tuhan yang benar. Sementara Bang Dayak saya kasih tahu ya, dengar baik-baik. Yesus itu, YESUS itu menjadi Tuhan, itu di tahun 2009 Bang Dayak.
Demi Allah Bang Dayak, dulunya engkau menyapa aku guru dan tuan, engkau menyapa aku guru dan rabi, engkau menyapa aku guru dan junjungan. Tiba-tiba 2009 menyapa aku guru dan Tuhan. Karena itu adalah penterjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang salah menerjemah daripada Kurios atau Lord menjadi Tuhan. Sementara kalau mereka adil dan saksama, Filipus di Yohanes 12 nomor 21 juga itu adalah seorang Kurios, atau juga Yohanes sebagai seorang rabi di Yohanes 3 nomor 18. Itu rabi sama. Tetapi bagaimana memang punya niat mereka untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, maka sebab itulah tadi kan saya mengatakan, kalau imannya orang Islam Bang Dayak, coba antum baca di di Wahyu 22 nomor 18 dan 19. Ini perjanjian baru, New Testament. Dikatakan di situ, janganlah kamu menambahi dan mengurangi apa yang difirmankan Tuhan Allah di dalam kitab suci. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangi salah satu perintah daripada kitab Wahyu, maka Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan malapetaka yang besar. Ini saja Bang Dayak, ketika kita tanya dari mana konsep Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, ini bukan Alkitabiah, ditambah. Ketika kita bertanya di mana ajaran Trinitas bermula, ini tidak Alkitabiah, ditambah. Di mana ketika kita bertanya di mana Tritunggal dalam Bible, ini tidak Alkitabiah tetapi ditambah. Berarti orang Islam itulah yang benar ketika menerangkan kami mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan yang benar dalam Bible itu, bahwa tidak boleh ditambahkan dan dikurangi apapun yang tertulis. Tetapi sayangnya datanglah Islam di abad ke-6 dalam surah Al-Maidah ayat 3 disempurnakan melalui ajarannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dia diutus untuk pemberi rahmat kepada sekalian alam. Sementara Musa itu kepada kaum Bani Israel. Ketika kamu baca 4 kitab, Ulangan, Keluaran, Kejadian dan Bilangan, itu menceritakan hanya untuk kepada Bani Israel. Bagaimana dengan Yesus ketika dia diutus hanya kepada Bani Israel? Itu kamu baca di Matius 15:24, bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di Matius 10 nomor 5 dan 6, ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu juga di Matius 19 nomor 28, Yesus menghakimi hanya 12 suku Bani Israel. Begitu juga di Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7, bahkan Roh Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Asia. Maka datang Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan pemberi rahmat untuk sekalian alam, bukan kepada suatu kaum, bukan kepada suatu bangsa, tetapi seluruh alam semesta. Maka sebab itulah kebenaran Islam, mungkin tadi belum saya terangkan. Bagaimana dengan Islam? Kenapa Islam ini disunat? Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 124, mengikuti mila Ibrahim, ajaran Tuhan kepada Nabi Ibrahim, agama yang lurus, bertauhid hanya kepada Allah. Di dalam surah Al-Imran 68, Allah menjelaskan, dan Rasulullah ini adalah orang yang paling dekat dengan Ibrahim karena mengikuti ajarannya. Begitulah yang terdapat di Kejadian 17 nomor 11 sampai 14, yang mana perjanjian kekal disunat itu tidak boleh berakhir karena itu tiada sudahnya kepada anak keturunan Abraham dari Ismail. Begitulah tentang makan babi, ini juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang dijelaskan dalam Bible itu di Ulangan 14 nomor 8, yang dulunya hanya babi, kalau di Imamat 11 nomor 7 dan 8 itu ditambah babi hutan. Nah, begitu juga ketika orang Islam ini berkafan, kalau mati dikafani. Ternyata di dalam Bible, di Yohanes dan di Matius, setelah Yesus mati itu dikafan dengan kain putih, linen dan bersih. Bagaimana ketika orang Islam itu mengangkat tangan bertakbir, Allahu Akbar, selesai Al-Fatihah, amin. Ini dijelaskan dalam Nehemia 8 nomor 6. Dan Ezra mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu umat itu menjawab amin amin sambil memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan mereka bersujud dengan muka ke tanah. Yang juga dijelaskan oleh Yesus dalam Matius 26 39 sampai 44, dia bersujud sebanyak 3 kali meminta kepada Allah biar cawan itu berlalu daripadanya.
yang juga dijelaskan sekali lagi di 2 Raja-Raja 18:42, bersujud dengan muka ke tanah. Bagaimana ketika orang Islam ini wajib bertudung, yang juga dijelaskan di 1 Korintus 11 nomor 5 sampai 8. Kewajiban kepada orang Islam itu bertudung, kalau tidak menampakkan kehinaan rambut harus dipotong rambutnya, dibutakan. Dan yang paling pokok adalah ajaran ketauhidan, yang mana seluruh nabi mengajarkan hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi definisi Esa di dalam Islam itulah ahad atau wahid atau ehad, yang dalam bahasa Ibrani Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Ahad sama definisinya. Ketika kita googling apa arti itu Esa, ternyata itu adalah mutlak tunggal, Bang Dayak, Bang Anak Dayak. Silakan beli antum Google apa itu Esa. Itu pasti hanya satu. Yang dikatakan di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus tidak pernah satu cuil ayat pun, kalau memang ada ayat ini Bang Dayak, saya tidak akan masuk Islam. Satu cuil pun tidak pernah Yesus mengatakan bahwa aku adalah inkarnasi dari Allah yang menjadi manusia. Sedang di Matius 17 nomor 19, ketika ditanya oleh murid, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kami lakukan agar kami peroleh hidup yang kekal? Maka apa jawab Yesus? Mengapa kamu katakan aku baik? Tetapi jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, tidak ada yang lebih baik, turutilah perintah Allah saja. Begitulah di Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setelah saya membaca dari Kejadian 1 sampai Matius Wahyu 22 nomor 19, tidak pernah saya terbaca satu ayat kehendak dari Allah yang Bapa menjadikan Yesus Kristus ini sebagai Tuhan. Maka kata Yesus kemudian di 23-nya, "Enialah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu adalah pembuat kejahatan, sekalian pembuat kejahatan." Siapa dia Bang Dayak? Yang selama ini panggil dia Tuhan, bernubuat dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, dan berdoa dalam nama Yesus. "Inilah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ini perkataan Yesus langsung. Saya tidak mengikut perkataan pendeta atau perkataan siapa, karena saya mencari Tuhan yang benar, sebab itu saya masuk Islam. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi tadi terkait ya sedikit terkait dari pertanyaan Bang Dayak tadi, bagaimanakah bentuk Allah itu? Sebenarnya Abang tidak perlu menanyakan itu kepada Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan itu ada ini semua di Bible, Bang. Islam nggak perlu dipertanyakan. Kita lihat di Yesaya 43 nomor 10 di terjemahan lama ya. "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi yang dibentuk." Nah, artinya begini, Bang. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, mereka percaya bahwasanya Allah itu tidak ada wujudnya. Artinya Allah itu memiliki wujud sendiri. Tak satu pun manusia mengetahui wujud Allah itu seperti apa, wujud Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau ada Tuhan yang dibentuk, itu berarti bukan Tuhan, Bang. Ini dia saya yang mengatakan itu, Yesaya 43 nomor 10. Kalau ada Tuhan yang kelihatan, itu bukan Tuhan, Bang. Percayalah. Tuhan tidak akan mungkin menjadi manusia. Maka kalau Tuhan menjadi manusia, maka keilahiannya akan hilang, kemahakuasaannya akan hilang. Tidak mungkin Tuhan itu maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Nggak mungkin, Bang. Itu mustahil. Ya. Tuhan itu sayang sama kita, lalu Tuhan itu mengutus para nabi agar manusia bisa mengenal Tuhan. Nggak mesti Tuhan itu yang harus turun ke dunia. Tinggal mengutus aja, tinggal menunjuk ada siapa orang yang dipilih oleh Allah dan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, kaum-kaumnya, seperti Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya, Yesus inilah yang memberikan informasi Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya. Itulah ajaran Yesus, Bang. Makanya korelasinya yang pertanyaan Abang tadi itu semua ada di Bible. Yesaya 43 nomor 10.
Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bang. Sedikit lagi. Karena musuh kalian itu sebenarnya musuh kalian adalah Bible. Ya, musuh sebenar-benarnya kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Ya, jangan pernah musuhi kami karena kami tidak pernah memusuhi kalian. Musuh kalian sebenar-benarnya adalah Bible. Musuh kami adalah iblis, Bang. Musuh Islam itu adalah iblis. Itu perintah untuk mengalahkan iblis, mengalahkan segala godaan iblis haruslah dengan akal, jangan ikuti nafsu. Kalau kita mengikuti nafsu, maka iblislah menjadi garda terdepan bagi umat Islam. Tapi kalau kita mengikuti akal, maka iblis itu akan terkalahkan oleh akal kita. Silakan Bang. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin aku sedikit ya, Bang, anak raya kelasnya Apalagi Bang Wan, apalagi Bang Wan, masih mau datang kok besok? Enggak, Bang, anak dayaknya gini apa? Ya, biar jangan terlalu tegang kawan-kawan. Sorry, maaf. Jadi gini Bang anak Dayak, kalau memang abang sudah yakin dengan kebenaran Islam dan abang udah dipaparkan semua kalau Tuhannya umat Muslim atau umat Islam ini, itu tidak kelihatan karena memang yang kelihatan itu adalah sesuatu yang diciptakan gitu. Apa yang abang bisa lihat hamparan bukit, hamparan gunung, hamparan laut, itu siapa yang menciptakan? Pasti ada kan gitu Bang. Gak mungkin ya laut menciptakan laut sendiri kan gitu. Gak mungkin manusia menciptakan laut gitu. Jadi kalau abang emang sudah yakin, jangan ditunda-tunda karena kita namanya umur 1 menit, 3 menit, 5 menit ke depan kita nggak tahu gitu Bang. Jadi kalau udah yakin langsung, tapi kalau memang abang mau bertanya lagi silakan, kita siap menunggu. Terima kasih Bang. sedikit dari saya mengomentari teman-teman yang di bawah. Katanya Bang Daya jangan mau disesatkan katanya. Nah, kalau kami menyesatkan, Islam itu melarang namanya makan babi, ya, dilarang kita memakan babi. Babi itu bukan binatang yang yang bisa dimakan. Binatang ini binatang jijik loh, ya. Binatang jijik yang menjijikan lah, intinya seperti itu. Jadi nggak bisa terbayangkan jijik seperti apa. Halo Bang. Halo. Ya lo. Sedikit lagi Bang. Sedikit lagi Bang Aldo. Ya. Jadi babi ini menjijikan dan pastinya dia membawa penyakit bagi kesehatan kita, itu nggak bagus loh dikonsumsi. Nah, apakah di sini kami menyesatkan? Apabila kita menasihati teman-teman, ya, janganlah kau makan babi, ya kan, janganlah kau minum alkohol. Apakah itu dikatakan penyesat? Apa bentuknya di situ coba? Kasih sayang bukan? Kasih sayang, bukan menyesatkan. Kecuali kami membiarkan kalian, yang mana kami membiarkan kalian memakan babi, yang dimana zat yang terkandung dalam babi itu tidak bagus untuk kesehatan kita, kesehatan seluruh umat manusia nggak bagus, apalagi terkait dengan alkohol. Dari kita meminum alkohol itu kita bisa saja melakukan hal-hal di luar batas kita. Contoh, kita bisa saja pada saat kita mabuk kita membunuh orang, bisa saja kita merampok, dan bisa saja kita memperkosa anak gadis orang. Itu apakah kita di sini menyesatkan? Tidak kan bro? Tidak. Ya silakan. Silakan Pak. Apa perasaan? Naik lagi dia Aldo minta naik lagi tuh, terpental mungkin. Nanti aja nanti belakangan dia. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya nambah lagi biar lebih lebih mantap gitu analoginya, Bang Daya. Santai Bang Daya, ini aku Bang Daya. Silakan. Gimana Bang Daya? Silakan. Bang Kubah, silakan. Masya Allah. Jadi intinya gini Bang Daya, intinya manusia nggak mungkin menciptakan laut gitu, menciptakan gunung gitu. Kita siram dia dengan rohani. Nah gini ya. Manusia itu makhluk yang terbatas, ya. Jadi janganlah kita itu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan.
Contoh, bumi ini besar. Jika kita lihat ketika kita ada di atas bumi, ketika tanah kita menginjakkan satu pulau yang ada di lempengan bumi ini. Tapi ketika kita ke atas, lihatlah berapa banyak bintang yang bertaburan di alam semesta ini. Apakah kita mampu bentuknya seperti apa? Terus apa yang mengitari di sekelilingnya? Bisa nggak Bang Anak Dayak melihat hal itu? Ya tadi kayak aku tadi bilang tadi Bang Madu ya tadi. Iya. Nggak usah. Anak Dayak mampu nggak Disuruh Bang Anak menghitung Dayak? aja, disuruh menghitung aja. Menghitung berapa banyak bintang, berapa luas alam semesta ini. Nggak ada otak yang mampu sampai detik ini. Gak usah kejauhan bang, rambut di kepala aja bang. Nah, kalau rambut di kepala masih mungkin, tapi kalau sudah ke atas, berapa taburan bintang, berapa jarak semua bintang itu? Apakah ada lagi di ujung bintang lain yang mata kita tidak bisa menangkap? Kita tidak bisa. Jadi pantaslah kita sebagai manusia bersyukur kepada apa yang diciptakan Tuhan, karena apa yang kita lihat selama ini yang sebagai ciptaan Tuhan saja kita tidak bisa menjangkaunya, apalagi sang penciptanya. Seperti itu. Paham ya Bang Anak Dayak? Oke, terima kasih penjelasannya. Tapi saya mau tanya nih, mulai dari tadi semua penjabarannya tentang Allah mungkin udah terlalu panjang gitu. Tapi saya tidak ada menemukan nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa tugasnya macam itu? Itu. Oh iya. Silakan, Gini. Ustaz. Nah ini bagus, pertanyaan yang bagus ini. Apa tugas Nabi Muhammad? Apa yang kita omongkan dari awal sampai akhir itu yang ngasih tahu Nabi Muhammad, yang membawa semua berita yang kita sampaikan kepada Bang Anak Dayak itu pesan dari baginda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini adalah penyampai firman, penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pencipta kita. Seperti itu Bang Anak Dayak. Jadi jangan heran kalau seandainya kita menjawab ini, menjawab itu berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Inilah kebesaran Islam. Seperti itu. Dari mana tahu Nabi itu menyampaikan firman itu? Nah, Berarti Nabi itu pernah ketemu sama Tuhan begitu? Masya Allah. oke. Iya. Gini, bagaimana kita mengetahui itu adalah firman dari Sang Pencipta? Dari awal saya ngomong ke Abang Anak Dayak, kita mempercayai tentang ketuhanan Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari isi pesan tersebut, dari bukti nyata kebenaran tentang pesan tersebut. Contoh, ada api dalam laut, yang nyampaikan kepada kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dari mana? Karena Nabi Muhammad diberikan kitab suci yang berupa Al-Quran. Siapa yang memberi Al-Quran? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu alurnya. Seandainya Nabi Muhammad itu mengira-ngira saja atau menconteklah ini yang sering difitnahkan oleh orang di luar agama Islam, ya mana mungkin Nabi Muhammad pada zaman itu mengetahui hal-hal yang luar biasa seperti ini. Kan seperti itu. Yang tahu tentang ciptaannya ialah Tuhan Sang Pencipta, bukan kita manusia, bukan. Jadi ya
gunakanlah pikiran kita yang dikasih oleh Tuhan, pikirkan yang memang benar-benar realita, karena menentukan kebenaran itu dengan fakta dan realita, bukan dengan perasaan Anda, oh enaknya seperti ini, enaknya, bukan. Menentukan kebenaran itu dengan logika, dengan fakta, seperti itu. Setuju nggak dengan pernyataan saya? Ya, betul. Karena apa iman kita kuat? Karena itu sang penyampai firman mengatakan hal yang tidak mungkin berasal dari dirinya, karena hal itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang biasa. Pada zaman itu menyentuh laut sedalam 1,5 km tidak mungkin. Tapi kalau sang pencipta memberitahukan di sana ada api yang kuciptakan, Nabi Muhammad mengiyakan dan terbukti hari ini. Seperti itu Bang Anak Daya. Berarti Quran itu diberikan sama Nabi Muhammad macam itu. Saya mau tahu bentuk Al-Quran itu waktu diturunkan. Apakah sekali diturunkan Al-Quran itu dari atas gitu? Macam mana? Boleh saya. Alhamdulillah Ustadz kita sudah bangun. Monggo Ustadz Arif kerja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bang anak kota. Bang Arif ngomong, Bang Arif. Bang Arif ngomong. Iya, Bang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang utusan terakhir, khotaman nabiyin, penutup dari para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai risalah ke bumi ini untuk mengabarkan agama Islam sebagai agama yang hak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam. Atau makna jelasnya seperti ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk sekalian alam, untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, seperti itu. Itulah Nabi Muhammad yang kemudian diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud pada tanggal 17 Ramadan secara langsung, dan kemudian turun ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah ini kemudian Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai secara bertahap. Karena pada tanggal 17 Ramadan seperti yang wa nunazzilu malaikati di surah 17 Ramadan itu, di surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr, kan seperti itu. Itu turunnya Al-Quran yang pertama kali. Iqra